Halo guys, David sini dan selamat datang di video rekomendasi HP edisi pertengahan 2026. Mari kita mulai dari kategori 1 sampai 1,5 juta dulu. Tidak ada yang bisa saya rekomenin. Kita lanjut aja ke 1,5 sampai 2 juta. Kalau ini pilihannya banyak ya. Tren yang bisa saya tangkap dari HP-HP kelas paling basic ini, hampir semuanya pakai prosesor Uni SoC. Unisoc is back. Prosesor yang kastanya dikenal lebih murah di bawah MediaTek sama Snapdragon. Yang pakai MediaTek sendiri ada sih, ada dua, Samsung A07 sama Infinix Smart 20. Tapi belum ada yang pakai Snapdragon ya. Semua HP di bawah 2 juta juga pakainya layar HD 720p aja, kamera juga masih ada yang 8 megapiksel, sama RAM mentok-mentok 4 GB kalau mau harganya di bawah 2 juta. Kalau mau varian 6 GB udah lebih. Kalau ada yang bisa diandelin buat jualan, nilai jual HP-nya palingan ya di desain plus rating tahan hujan aja, karena ada beberapa yang ratingnya IP64. Plus soal baterai juga ada yang gedean sampai 6000 mAh kayak Vivo, Redmi, sama Realme juga ada. Dan dari semua nominasi tadi saya pilihnya ini, Samsung A07. Ini rekomendasi kuat ya. Satu-satunya HP under 2 juta yang pakai MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer. Infinix Smart 20 si pawang MediaTek pun cuma ngasih G81 12 nanometer. RAM Samsung juga dapat yang 4 GB dan storage 64 GB UFS bukan eMMC. Wow, dukungan softwarenya luar biasa bagus. One UI dengan janji sampai 6 kali OS update dan 6 tahun security patch, walaupun saya nggak tahu 6 tahun lagi RAM 4 GB udah sebonyok apa. Baterainya 5000 mAh plus charger, terus dia IP54 udah tahan hujan, dan kameranya 50 megapiksel yang kualitasnya bagus buat standar HP entry level kayak gini. Kelemahan yang perlu ditimbang, dia nggak ada NFC. Sementara beberapa HP lain ada yang punya NFC ya. Itu aja sih. 2,5 sampai 3 juta kualitas HP-nya udah loncat. Di kelas ini, HP-HP mulai kerasa proper ya. Layar Full HD udah mulai umum. Tulisan, gambar jadi lebih tajam dari kelas bawahnya. Lebih enak di mata. Panel AMOLED yang warnanya cerah dan kontras mulai ada. Kayak Redmi Note 15 4G, Itel S26 Ultra, sama Samsung A17. Sisanya masih IPS tapi tetap bagus juga. Storage 256GB udah mulai ada. RAM 6GB bahkan 8GB udah bisa dapat kalau Anda punya duit mentoknya sampai 3 juta. Kualitas kamera juga jauh lebih bagus. Mantap. Di kelas ini pilihan saya ada dua ya. Pertama Redmi Note 15 yang 4G. Ini Redmi Note yang lain saya nggak ketemu barangnya di mana, tapi desainnya mirip. Dan ini harganya hampir 3 juta sih. Masih kepala dua. Buat saya kualitasnya udah all-rounder, aman. Desain udah kelihatan mahal pakai body curve, baterai gede sampai 6000 mAh, kamera 108 megapiksel, RAM-nya mulai dari 6 GB dan internal langsung 128 GB UFS. Layar sangat cantik, model curve juga, AMOLED 120 Hz yang terang abis. Prosesornya Helio G100 yang aman buat main game, update OS sampai 4 tahun ke depan, tahan hujan, ada NFC. Saya suka, itu maksud saya pas tadi saya coba bujuk Anda nambah ke kelas ini. Pilihan kedua ada Itel S26 Ultra. Bukan S sih, Super 26 Ultra. Namanya masih lucu. Ini juga HP yang sangat cantik dengan spek yang bagus. Layar lebih tajam dari Redmi tadi, sampai 1,5K. Ngebut banget, 144 Hz, Gorilla Glass 7i. RAM-nya langsung 8 GB. Di harga yang lebih murah dari Redmi Note tadi. Damn. Yang bikin saya nggak jadiin HP ini pilihan satu-satunya, karena pasti ada yang nggak demen sama brand Itel ya. Dan dari nama HP-nya pun, dulu di unboxing kita udah kocak-kocakin Super 26 Ultra, itu nyamsung banget. Agak gimana gitu. Kalau dari HP-nya sendiri sih udah asik banget, cuma kesannya itu kurang orisinil lah.